Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Dede Saifuddin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 25404111376. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Mapaja kelas 10. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita mulai belajar. Marilah kita mulai dengan berdoa. Silakan yang mau memimpin doa siapa? Attention please. Before study, let's pray to Allah. Finish. Oke, selanjutnya kita akan absen ya satu-satu. Agis, Iya. Alivia, Iya. tanya apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata berfoya-foya? Ya, silakan. Pengembangan uang ada lagi. Berikutnya, saya mengapa menurut Islam melarang seseorang hidup berfoya-foya? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran kita untuk materi ini, ya. Yang pertama di sini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak makmumah sikap hidup berfoya-foya, ria, dan pengertian cara menghindari dan manfaatnya. Batuk, batik, botak. Oke, tentukan. Nah, semangat. Oke, silakan dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita lihat video berikut ini ya. Nanti mohon disimak. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru. Jadi gak ketinggalan tren. Ada, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang Sebenarnya dari video yang saya tayangkan tadi, ya, apa kira-kira yang bisa kalian dapati? Silakan. Ada lagi? Silakan. Nah, ada lagi? Silakan. Dari hasil penayangan video yang tadi ditayangkan, ada lagi? Ya, silakan. Tetap bersyukur. Nah, ada lagi? Nggak ada? Ya. Nah, materi yang pertama adalah tentang bagaimana berfoya-foya ya. Apa sih berfoya-foya itu? Berfoya-foya itu adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang, ya kan? Dan minim manfaat. Jadi foya-foya itu menghambur-hamburkan uang atau harta yang secara berlebihan. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk bersenang-senang ya, tapi tidak ada manfaatnya ya, untuk berfoya-foya. Dalilnya di situ ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 ayat 27. Silakan dibaca, Taurat silakan dibaca.
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Artinya, Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. itu ya. Ya, silakan. Kalau kebutuhan kayak misalnya punya satu sepatu terus punya itu udah rusak, boleh beli karena butuh sepatu. Ya. Kalau misalnya lainnya udah punya sepatu masih bagus, bukan yang beli lagi. Nah, itu ya. Jadi contohnya nih antara kebutuhan dan keinginan ya. Oke, kita punya sepatu sudah rusak, ya kan? Kita beli lagi sepatu untuk mengganti yang rusak. Nah, itu kebutuhan. Kalau keinginan kan, kita sudah punya sepatu nih, tapi kita beli lagi, ya kan? Sedangkan sepatu yang satunya masih bagus, gitu ya. Berikutnya terbiasa menerapkan skala prioritas. Ria, ya. Apa itu ria? Secara bahasa adalah amin, ya kan? Setelah istilah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan apa? Agar mendapatkan iya, itu ria. Ada yang sebagian di sini? Enggak Oke. Nah, sekarang tugas buat anak-anak semuanya ya. Silakan dibuat kelompok ya, dibuat 4 kelompok silakan. Ya. Silakan dibuat kelompok. Ya, silakan. Ini dibalik dulu ke apa? Ya. Ini dibalik aja. Nah, ya. Sudah semuanya dapat kelompok ini. Nah, tugasnya kalian, jadi Ustaz kasih tugas ya, tugas kelompok. Silakan kalian diskusikan dalam 5 kelompoknya ya. Ustaz kasih waktu paling lama 15 menit untuk mendiskusikannya. Setelah itu di sini hasilnya ditulis ya, di sini ditulis. Nanti setelah itu dipresentasikan. Jadi setiap kelompok nanti maju ke depan. Ya, ya. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Silakan kelompok yang lain diperhatikan ya. Nanti silakan pertanyaan dengan tentunya hasil diskusi kelompoknya. Yang tugas 1, jelaskan pengertian dari berpoya-poya secara bahasa dan istilah. Nah, di sini secara bahasa berpoya-poya. Yang lain silakan diperhatikan dulu ya. Secara istilah berpoya-poya adalah kegiatan sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Saya yang lebih keras sahabat silakan jawab. Ya. Jelaskan pengertian dari israf dan tabdzir. Jadi israf itu adalah perilaku berlebihan atau melampaui batas. Sedangkan tabdzir adalah perilaku boros. Tuliskan ayat Al-Quran tentang pemborosan atau berpoya-poya. Silakan Pak. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa bil sabil wa sabil. Idza mutabbirin kana ikhwan syaitan wa kana syaitan
Artinya, dan berilah haknya kepada kami berdua, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara. Dan sesuatu mengatakan kepada kebutuhan dengan Quran Surah Al-Isra ayat 20. Kesimpulan kalian dari materi di atas. Kesimpulannya adalah jangan hidup berfoya-foya dan tidak boleh riya, karena keduanya adalah perilaku setan. Tetap hidup sederhana dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Belanjakan harta sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nah, nanti kan kelompok yang lain dari apa yang disampaikan hasil diskusi kelompok satu ini, silakan ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain atau ada pertanyaan kepada kelompok satu, silakan. Nanti kelompok satu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Silakan. Silakan yang mau bertanya apa silakan. Kelompok 2, 3 dan 4 ada yang mau bertanya, harus bertanya ya. Ya, silakan. Ayo. Ayo silakan yang bertanya kepada kelompoknya, silakan. Kelompok 3 ada yang ditanyakan kepada kelompok 1, silakan. Kenapa foya-foya itu dilarang oleh agama Islam? Silakan dijawab kelompok 1. Karena foya-foya itu merupakan perilaku setan dan sifat yang menghambur-hamburkan orang itu akan ingat-ingat. Ada lagi yang menanyakan? Masnya? Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan. Yang terakhir saya persilakan kelompoknya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Soal yang pertama, 1. Jelaskan pengertian secara bahasa dari istilah dari sifat ria dan sukun. Ria adalah menurut bahasa berarti memperdengarkan, sedangkan menurut istilah yaitu memberi tahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Ria secara bahasa yaitu menampakkan atau memperlihatkan, dan menurut istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya dapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Bisa ayat Al-Quran tentang ria dan sum'ah. Yang lain mau mendengarkan ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tusiru sadaqatukum bil manni wal adha. Alladzina yunfiquna ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masruhu kalathari safwanin alayhi turab. Alayhi turabun asabahu waridun fatarakahu la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi qauman kafirin. Terus? Kelompok yang lain diperhatikan ya, tapi kan sesi pertanyaan. Dia sebutkan hadis tentang ria dan sum'ah. Al-Mahmud bin Radhi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhlaqu ma akhlaqu alaikum jannul ashabu qalu ya Rasulullah wa masirul ashab qala ya inna allaha yaqulu yawma al-jazaa idza yumi a'malu idhabu ila alladhina kuntum turawna a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Artinya, dari Mahmud bin Rabi berkata, Rasulullah SAW berkata, syirik kecil
yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah menjadi kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, ya, besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau saja oleh mereka, secara pahala kepada mereka itu. Hadis riwayat Ahmad. Ada yang menanyakan dari apa yang disampaikan masih diikuti dari kelompok 2. Silakan kelompok berapa? 3. Silakan. Silakan. Dia juga menanyakan kepada kelompok kedua. Silakan. Ayo silakan. Misalnya ada orang yang kayak bersedekah, terus dia ngomong aku ikhlas sedekah, padahal dalamnya emang enggak. Itu gimana? Silakan jawab. Dia bersedekah ikhlas di luarnya, tapi di dalam hatinya enggak. Apa gimana hukumnya? Itu hukumnya sama aja kayak dia nggak ikhlas sama apa yang dia berikan. Soalnya kadang apa yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan isi hati kita. Jadi walaupun ucapan kita ikhlas tapi isi hati kita tidak ikhlas itu tidak boleh. Gimana? Oke, tepuk tangan. Silakan tanyakan. Ya, kelompok 1. Kan kalau dia itu amal ibadahnya bakal sia-sia. Gimana caranya biar amal ibadah kita itu? Silakan. Cara agar yang kita diterima, agar cara apa yang kita miliki itu tidak menjadi ria itu yang pertama dengan niat ikhlas, terus yang kedua tidak nyampaikan dan tidak ingin memuji orang lain banyak. Gimana? Jawabannya puas? Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Oke, kalau ada silakan tutup kelompok 2. Kemudian dari kami, mohon maaf tidak ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3, ayo. Tentang materi ini, tahu maksudnya, dalilnya, ya kan, permasalahan-permasalahan yang ada di apa namanya, yang ada di lingkungan kita, ya kan, seperti itu. Kita hidup berupaya-upaya dan ya, itu. Refleksinya untuk pertemuan kali ini, apa yang kita dapatkan dari materi yang ini? Ya, apa yang kita dapatkan? Intinya kita sebagai hamba, ya, sebagai hamba Allah, ya, tidak boleh hidup berfoya-foya, ya kan? Tidak boleh riak. Apapun yang kita kasih, sedekahkan, dikeluarkan itu dia sifatnya dengan bentuk Allah sebagai pahala Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap hidup sederhana seperti itu. Dari umpan balik di sini, umpan baliknya, apakah kamu sudah merasa mampu menahan dari keinginan berlebihan dalam hal duniawi? Apakah kamu sudah berusaha melakukan sesuatu dengan niat ikhlas? Dengan menghindari hidup berfoya-foya dan dia, ya kan, kita belajar apa? Hidup sederhana. Keikhlasan adalah kunci diterimanya amal ibadah. Pujian manusia tidak sebanding dengan ridho